belajar Islam itu bukan cuma belajar ibadah, tapi belajar perilaku kita. Belajar bagaimana kita cara menampilkan akhlak dan moral kita kepada orang lain. Termasuk gimana cara kita untuk bersikap. Gimana cara kita memperlakukan orang lain. Gimana cara kita ngerespon orang lain. Termasuk di sosial media. Dibahas semua. Masalah bab dibully sesuai dengan judul kita. Apa judul kita hari ini? Joker. Apa pembahasan tentang joker? Salah satunya tentang dibully, dihina, dicela, dicuekin. Karena kenapa? Menurut joker, penjahat itu adalah orang baik yang disakiti. Itu versi dia. Kalau versi kita, orang baik yang disakiti itu nggak harus jadi joker, nggak harus jadi musuhnya Batman. Karena orang baik yang disakiti, kalau dia paham konsep Islam, dia akan tahu gimana ngeresponnya. Setidaknya yang paling sering dibahas itu, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba gara-gara balasan yang baik itu kita bisa merubah orang yang memusuhi kita menjadi sahabat yang ngebelain kita. Itu konsep Islam. Sehingga gak jadi joker malah jadi temannya Batman. Kenapa? Karena dia mengubah musuh menjadi orang baik. Nabi Sulaiman, salah satu kehebatan Nabi Sulaiman apa? Menaklukkan jin ya. Sehingga di zaman Nabi Sulaiman, jin itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Walaupun gak beriman. Yang tunduk kepada Nabi Sulaiman, jin bukan hanya jin yang beriman. Jin yang gak beriman sekalipun. Kayak Ifrit itu gak beriman. Dia gak masuk agamanya Sulaiman. Tetapi dia tunduk kepada Sulaiman. Apa buktinya? Kalau kita baca kisah sirah Nabi Sulaiman, di dalam banyak hadis, salah satunya kisah jin free diver. Karena di zaman Sulaiman ada jin yang tugasnya adalah mengambil mutiara-mutiara di laut lepas. Dan dia ngambil mutiara itu dengan menyelam. Dan dia nggak pakai tabung udara, artinya free dive. Ternyata free diver paling pro itu adalah jin zaman Nabi Sulaiman. Itu nyelamnya dalam banget, ngambil mutiara. Satu hari, ini kisah nyata dalam hadis, free divernya jin pergi ke dapur ketemu sama jin chef. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu profesi jin banyak. Ada chef, ada free diver, ada server, ada apalagi rider, ada apa misalnya arsitek, ada orang sipil. Jadi yang ngerjain bangunan-bangunan tinggi itu jin di zaman Sulaiman. Terus manusia ongkang-ongkang kaki, santai. Pembantu di rumahnya jin, supir jin. Jadi kalau dia mau jalan, jin sini. Jalan. Kalau dia lagi rumahnya kotor, panggilin jin nih bersihin rumah gua, jin. Jin berkhidmat kepada manusia di zaman Sulaiman. Kenapa? Takut sama Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad lebih keren lagi. Nabi Sulaiman udah keren, Nabi Muhammad lebih keren lagi. Kalau Nabi Sulaiman berhasil membuat jin tunduk, tapi kalau Nabi Muhammad berhasil membuat jin masuk Islam. Makanya ini yang kita belajar dari Rasulullah. Bukan hanya mampu menakuti orang lain, bukan hanya mampu membuat orang lain tunduk, bukan hanya mampu menguasai orang lain, tapi bisa enggak menjadikan orang lain itu sebagai teman kita, sahabat kita, bahkan pembela kita. Itu tuh akhlak Nabi banget. Sehingga seorang Umar bin Khattab yang hari ketika dia pengen bunuh Nabi, dia udah ngeluarin pedangnya dan sarungnya ditinggalin di rumah. Artinya dia nggak akan balik ke rumahnya sebelum membunuh Nabi. Keluarin pedang, sarung ditaruh di rumah, dia keluar. Aina Muhammad? Dia tanya. Mana Muhammad? Kamu tahu nggak di mana Muhammad? Emang kenapa wahai Umar kamu pengen ketemu Muhammad? Saya mau buat perhitungan sama dia. Hari ini hanya akan ada satu orang yang mati di antara orang Quraisy. Kalau nggak Muhammad berarti Umar. Kata laki-laki itu, ya Umar, sebelum kamu ngurus rumah tangga orang lain, keluarga orang lain, kabilah orang lain, yaitu Muhammad, urus dulu keluarga kamu sendiri, kabilah kamu sendiri. Apa maksud kamu, kata Umar? Adikmu Fatimah. Kenapa dengan Fatimah? Dia sudah mengikuti agamanya Muhammad. Urus dulu rumahmu sebelum kamu urus rumah orang. Balik arah Umar cari rumah Fatimah. Ketemu dengan Fatimah, ketemu dengan iparnya, ketemu dengan
satu orang sahabat yaitu Khabab yang lagi ngajarin Al-Quran kepada Fatimah. Marah Umar, saking marahnya dia menampar dan memukuli keluarganya. Dipukulin tuh, digebukin tuh iparnya, dipukuli, ditampar adiknya. Lalu tiba-tiba setelah dia reda marahnya, dia ambil satu lembaran suhuf yang isinya surat Toha. Dia baca, Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, tanzilan min rabbikal mimman khalaqal arda was samawatil ula, dan seterusnya. Tentang pembukaan surat Toha. Ketika Umar membaca surat Toha, alhamdulillah berangsur-angsur emosi Umar itu mulai reda. Kemudian dia datang kepada Nabi, melihat wajah Nabi langsung berubah drastis dari benci menjadi cinta. Itu tuh Nabi banget. Bisa membuat orang yang benci sama kita jatuh cinta kepada kita. Itu tuh akhlak Nabi banget. Itu lebih dahsyat daripada siapapun. Makanya yang kita bahas tentang Joker itu bukan sekedar masalah film. Saya nggak nonton filmnya. Terus Joker ini tentang apa? Tentang konsep Islam dalam masalah moral. Terutama konflik antara kita dengan geng kita. Konflik antara kita dengan orang lain. Konflik antara kita di sosial media dengan haters. Gimana menanggapinya? Karena kita udah capek ribut dan debat terus di sosial media. Nggak ada baiknya untuk bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, anak mudanya berdebat terus antara satu dengan yang lain. Tapi kita didebat duluan Ustadz, kita dicela duluan. Makanya Islam mengajarkan kita, idfa billatihi ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Nggak sanggup Ustadz, ada solusi kedua. Solusi keduanya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya udah diam aja, jangan di replay. Itu pilihannya. Kalau kita baik, maka balas dengan kebaikan. Nggak sanggup, minimal jangan jadi jahat, diam aja deh. Itu ajaran Islam. Dan itu jangan hanya dipakai dalam kehidupan kita dengan langsung dengan orangnya. Karena kita sekarang justru banyak konfliknya di sosmed. Sosmed kita itu luar biasa. Hiruk pikuknya itu rame banget, nyaring banget, bising banget sosmed kita. Kita punya sekian followers, mungkin setengahnya haters. Kayak kemarin, saya posting tentang ada anak yang kena kanker gara-gara makanannya tidak terjaga. Ada aja yang nge-hate, ada yang bilang, wah ini yang videoin tega banget sih ngelihat anak kayak gitu bukannya ditolong. Dia nggak tahu siapa yang videoin, istri saya. Dan istri saya yang memvideokan itu punya 15 rumah teduh, menampung ratusan pasien kanker yang kurang mampu. Anak itu salah satunya yang sedang kita observasi. Tapi kan netizen maha tahu maha benar ya. Sehingga gimana cara kita nanggepin yang kayak gini? Kalau mau kepancing, wah bisa panjang itu tulisannya. Di scroll juga gak beres-beres ya. Tapi gak mau kepancing lah, dia gak tahu. Kadang-kadang saya motivasi, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Muncul komen, Allah kok katanya pinjam, emang Allah miskin? Berarti dia gak ngerti ayat. Padahal itu bahasa Al-Quran bukan bahasa saya. May yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik kepada Allah, Allah balas berlipat ganda. Meminjam bahasa Allah. Kok Allah minjam sih kayak butuh aja? Ini namanya kiasan, bukan sebenarnya. Sama kayak Allah bertanya, emang Allah gak tahu kok nanya? Bukankah Allah maha tahu kenapa nanya? Itu emang gaya bahasa Al-Quran. Kadang Allah itu menyampaikan berita dengan bertanya. Contoh, Allah bertanya kepada kita, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian? Tapi dikasih tahu malah. Atau Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kan Allah tahu tongkat. Kenapa Allah nanya? Allah pengen ngasih tahu kepada Musa itu bukan ular ya, itu tongkat beneran. Itu udah jadi gaya bahasa Al-Quran menyampaikan berita dengan pertanyaan. Musa bilang, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat saya ya Allah. Saya pakai untuk berjalan.
saya pakai untuk menggiring ternak, saya pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah bilang, alqiha ya Musa, coba kamu lempar wahai Musa. Fa'idha fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika dilempar oleh Musa, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Jadi Allah lagi pengen ngasih tahu Musa, ini bukan ular ya, ini tongkat. Kamu sendiri loh yang ngomong, tongkat ini udah bersama kamu sekian tahun ya. Kamu pakai untuk ini. Untuk menegaskan itu tuh tongkat banget, bukan ular. Sehingga ketika Allah bilang meminjam, ketika Allah mengatakan berdagang dengan hambanya, itu adalah kiasan. Tapi ada aja orang yang maha tahu, maha benar, sehingga dia nge-hate speech. Dasar ya, gak sopan kalau ngomong tentang Allah, kok Allah minjam, kok Allah begini, kok Allah begitu, karena dia gak paham. Nah gimana sikap kita? Kalau kita nggak sanggup membalas dengan yang lebih baik, faliyakul khairan, maka pilihan kedua, auliyasmut, diam aja. Dua pilihan. Mau menjadi orang yang paling bertakwa, pilih katakan yang lebih baik, ucapkan yang lebih baik, sikapnya lebih baik daripada sikap orang kepada dia. Ini takwa yang paling baik. Nggak sanggup takwa yang paling baik, minimal takwa semampunya, diam. Itulah maksud dari ayat Allah di dua surat yang berbeda. Satu di surat Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang ideal. Kalau kita dicela, balas dengan memuji. Kalau kita dihina, balas dengan menghargai. Kalau kita dicurangi, balas dengan justru memberikan bantuan, pertolongan. Ini takwa udah ideal banget. Tapi kan gak selalu sanggup ya takwa kayak gitu kan. Kenyataannya kita emosi. Terus gimana dong Ustadz kalau kita gak bisa haqqa tuqatih, idfa' billati hi ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Gimana caranya Ustadz? Muncul lagi ayat di akhir surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Kalau di Ali Imran, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lihat Islam, selalu ada pilihan. Jadi kalau kita nggak mampu takwa yang ideal, yaitu membalas bulian dengan kalimat yang baik, ya udah minimal takwa semampu kita. Apa itu? Diam, jangan di-replay komennya. Nggak tahan Ustadz, hapus aja komennya. Sebel Ustadz, blok aja nomornya. Tapi jangan debat. Kenapa? Debat itu hanya akan membuat keramaian, kericuhan yang tidak produktif bagi umat dan bangsa. Nggak apa-apa ngeblok kalau dia udah keterlaluan. Saya dulu pernah, kan beberapa kali saya juga pernah dibully walaupun masih amatiran lah ya dibandingkan Ustadz Felix kan. Masih mending lah, tapi yang mending juga lumayan, saya baca semua tuh. Kalau lagi nggak kontroversi paling komennya 200, 300. Kalau lagi kontroversi 17.000 komen. Salah satunya yang luar biasa ada yang bilang anjing neraka jahanam. Hah, astagfirullah. Kita dibilang anjing aja marah kan? Ini udah anjing, anjing neraka. Dan nerakanya bukan neraka biasa, jahanam. Wah, 3 kali lipat. Udah anjing, neraka, jahanam pula. Udah gak ada yang lebih buruk lah daripada itu. Itu saya baca. Terus gimana, dibalas? Enggak. Sebel banget. Sedih, marah. Manusiawi. Tapi tahan diri, jangan sampai balas. Gak sanggup juga saya bilang semoga kamu jadi orang soleh ya. Gak sanggup saya. Anjing neraka jahanam, kamu itu soleh banget. Enggak. Saya belum sanggup, takwa saya tuh belum haqqa tuqatih. Makanya saya mengambil pilihan takwanya mastata'tum, yang saya mampu aja, diam. Paling di delete komennya atau di blok akunnya, tapi nggak akan di replay dengan keburukan. Dan itu banyak. Ternyata ini adalah ajaran Islam tentang perilaku sosial media. Balik lagi ke judul. Joker ini kan masalah dibully baru sebulan yang lalu tuh. Ada artis Korea bunuh diri gara-gara apa? Dibully, gak tahan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka gak punya iman.
kasihan. Di Jepang tingkat bunuh diri tinggi banget. Saya pernah cerita sampai, karena kan alhamdulillah setiap winter saya kan ke Jepang main snowboard ya. Dan selalu ada kasus bunuh diri. Kalau di Jepang tempat bunuh diri favorit itu adalah nabrakin diri ke MRT, kereta cepat. Sampai ada aturan, ada undang-undang di Jepang, kalau bunuh dirinya di MRT maka yang kena denda keluarganya. Kenapa? Soalnya ngerepotin orang. Repot banget kalau udah ada kejadian MRT bunuh diri itu repot. Semua delay, semua orang jadi gak sesuai. Kan orang Jepang disiplin ya. Kalau udah delay mereka bete banget. Belum lagi nanti masalah yang kasus ini di TKP-nya ribet dan luar biasa, macet di mana-mana. Mereka gak terbiasa macet kayak kita karena transportasi publiknya bagus. Jadi yang kena denda keluarganya, akhirnya ganti. Gak lagi bunuh diri di MRT biar keluarganya gak repot. Terus bunuh dirinya online. Sampai ada bunuh diri online, ada platform digital, aplikasi bunuh diri online. Bisa order, go bunuh diri. Di Jepang, tahun 2017. Kasusnya rame, pas saya datang, pas habis kejadian dan lagi viral tuh di televisi Jepang. Kita bisa mesen orang untuk bunuh diri, terus orangnya datang, kita bisa pilih menunya, bunuh diri pakai apa. Yang paling sakit itu bunuh diri dengan diputusin. Itu paling berat. Diputusin sama mantan terjadiannya sama sahabat. Itu. Terus akun kita diblok, gak bisa kepo. Siapa tahu dia udah gak bahagia, saya mau nyamber gitu kan ya. Begitu muncul desas-desus dia gak bahagia, mulai postingannya sedih-sedih. Sabar ya, laki-laki emang kayak gitu sih. Mulai caper-caperan lagi. Nggak ada. Ternyata dia punya bunuh diri itu bagi orang Jepang tuh udah kayak jadi pilihan yang paling sering dipakai. Bete dikit bunuh diri. Gue hari ini nggak enak badan terus bunuh diri Orang, gue bete banget nih hari ini terus bunuh diri. Gue ilfil banget sama dia terus bunuh diri. Bunuh diri itu gampang banget di Korea. Di Korea tempat favorit bunuh diri di Seoul itu adalah jembatan ya. Yang terkenal itu. Sampai pemerintah Seoul bikin kebijakan buat telepon umum gratis di setiap berapa meter di jembatan. Saya ngelewat, saya ngeliat, tanya ke guide, itu kenapa si Chan? Chan, itu kenapa kok banyak telepon umum di tengah jembatan? Emang ada orang yang mau telepon di tengah jembatan? Itu untuk mengurangi kasus bunuh diri. Gimana ceritanya? Biasanya orang Korea itu kalau mau bunuh diri, salah satu yang bisa membuat niatnya diurungkan itu kalau bisa dibujuk oleh keluarga. Rata-rata masalahnya itu masalah rumah tangga. Masalah cinta, masalah diabaikan. Orang Korea itu paling gak kuat ketika diabaikan oleh keluarganya, jadi dia ngerasa hidup saya udah selesai, udah bunuh diri aja. Jadi penolakan publik buat mereka itu telak banget. Sehingga muncullah kasus artis bunuh diri gara-gara penolakan publik lewat bulian. Terus disediakanlah telepon umum, biar apa? Sebelum bunuh diri dia telepon keluarganya, dan telepon itu gratis, karena masa mau bunuh diri harus bayar ya? Udah lama bunuh diri, pas nelfon, titit, Anda belum masukin koin. Bunuh diri aja lah. Makanya dibikin gratis, kayak telepon umum zaman dulu di Indonesia sebelum ada internet kan. Dulu kan di mana-mana ada telepon umum tuh, saya masih ngerasain. Pakai koin 100 rupiah, telepon. Mau habis, titit, masukin lagi, masih lanjut gitu kan. Terus ganti jadi wartel, ya era-era wartel, semuanya bikin wartel. Wartel lewat, ganti lagi warnet. Semuanya bikin warnet. Sekarang semuanya udah pakai gadget. Berarti Ustadz hidup tahun berapa Ustadz? Udah tua lah pokoknya. Pernah ngerasain era perpindahan dari masa dulu kita nggak ada gadget, sosial media, sampai sekarang jadi edik dengan gadget, nggak bisa lepas dari gadget. Kalau lepas juga nggak jauh-jauh. Nah di Korea kenapa orang gampang bunuh diri? Kayak kasus-kasus Joker. Joker ini kan ekspresi keputusasaan. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang jahat. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya jadi orang gak benar. Putus asa dari perlakuan publik akhirnya pengen ngebales. Jadilah psikopat. Putus asa dari perlakuan publik setidaknya bunuh diri. Dan dalam Islam gak ada kata putus asa. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu dalam Islam. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga
Ternyata pembahasan sosial media yang berakhir dengan bulian lalu bunuh diri itu harus dibahas dalam Islam. Bukan hanya ngebahas bab ibadah. Makanya segmentasi dakwah saya itu anak muda. Dan saya mencoba untuk ngulik masalah anak muda apa sih? Itu aja yang dibahas. Dulu sebelum ada pemuda hijrah, dakwah saya di masjid-masjid, segmennya bapak-bapak, kakek-kakek. Materi favoritnya sakaratul maut. Hari ini kita membahas ciri-ciri husnul khotimah. Weh, semangat itu. Minggu depan jihad, pengajian hari Ahad gitu kan ya, habis subuh. Membahas ciri-ciri su'ul khotimah yang datang cuma 2 orang. Kemarin husnul khotimah banyak, yang su'ul khotimah gak ada yang berani datang, takut. Di antaranya ada yang meninggalnya, sakaratnya lama, berminggu-minggu, gak beres-beres. Ada seseorang yang zalim banget dikenal sebagai preman pasar, itu meninggalnya itu loncat-loncat di dalam kamarnya kayak banting-banting diri terus ngejedok-jedokin kepala ke dinding saking sakitnya. Macam-macam lah, tetapi kita wajib berhusnuzon. Artinya setelah berubah segmentasi menjadi segmen anak muda, maka saya mencoba untuk mendalami masalah anak muda itu apa. Ternyata salah satu realitas penting dalam kehidupan anak muda adalah sosial media. Muncullah Joker. Untuk ngebahas perilaku kita, sikap kita terhadap perilaku sosmed, perilaku netizen. Itu memang menyakitkan teman-teman. Pernah gak ngerasa gak betah di grup WhatsApp? Pengen live group. Pengen live group tapi takut dibilang baper. Bertahan di grup gak kuat. Kadang-kadang kita bete sama isi grupnya. Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa kayak dicuekin. Tadinya mereka chat rame, saling respon. Begitu kita nimbrung, diam. Kenapa ya giliran saya ikut ngobrol pada diam? Ya udahlah, mungkin mereka pada sibuk. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kita angkat satu topik, diam. Ganti topik, rame lagi. Topik kita diamin lagi. Topik yang lain rame lagi. Wah, kayaknya mereka dengki banget sama gua nih. Soalnya cuma gua doang yang sukses. Ya, kayak mulai muncul sombong. Ya udahlah, gua nggak betah lagi nih di grup nih. Grup apa? Bisa grup geng SMA, bisa geng SMP, bisa geng SD, bisa geng TK, bisa geng satu bidan pas lahir bikin grup. Kan gampang banget bikin grup. Tapi itu semuanya adalah perilaku kita. Sabar gak kita ngadapin yang kayak gitu? Dan apa untungnya sih jadi objek bulian? Apa untungnya kalau kita sabar ketika kita dicela, dihina, dibully di sosial media, di hate speech? Apa untungnya buat kita? Untung apa rugi sih sebetulnya buat kita? Kalau ngelihatnya dari angle agama, angle akhlak Nabi, sebetulnya itu untung banget. Kenapa untung banget? Dosa-dosa kita diambil sama mereka satu persatu. Makin berat bulian dan hate speech-nya, makin banyak dosa kita yang diambil. Kalau udah habis dosa kita, Ustadz saya mau orang yang udah gak punya dosa. Misalnya nih, ngerasa udah gak punya dosa, walaupun udah pasti punya lah. Kalau kita ngerasa kayaknya dosa kita udah banyak banget yang diambil orang, gimana Ustadz? Berarti pahala mereka yang ditransfer ke kita, kan enak ya. Kita nggak tahajud, tapi kita dicatat dia tahajud malam ini. Kita nggak sedekah, dia sedekah. Kita nggak puasa Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis. Kita nggak tilawah 1 juz, dia tilawah 1 juz. Dari mana semua amal soleh itu kita dapetin? Dari orang yang rajin tahajud, tapi ngebicarain aib kita. Dari ahli sedekah, tapi menggibahin kita. Dari orang yang rajin tilawah Al-Quran, tapi membuka aib kita. Dari orang yang banyak berbuat amal soleh, tapi masih memfitnah kita. Dari mereka kita dapat pahala itu. Sekarang berarti kalau kayak gini untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung. Terus mana ada orang untung terus dia marah-marah. Untung nih gua nih. Gak ada kan ya? Namanya orang untung kan happy kan? Dapat untung dari dagang 1 juta, 2 juta. Gua bete banget hari ini. Kenapa? Untung dagangan gua. Ada gitu orang kayak gitu? Nggak ada, yang namanya untung pasti happy. Alhamdulillah hari ini saya dapat sekian juta untung dari dagangan saya, kan happy. Berarti kalau kita masih bete, kita belum benar-benar yakin kalau itu sebuah keuntungan buat kita. Di sini yang perlu dilatih adalah keyakinan as-siqah. Ya, percayanya kita dengan janji Allah dan Rasul. Tapi kita nggak boleh emosi, Ustadz boleh, tapi jangan larut. Apa kita nggak boleh sedih Ustadz? Boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan. Harus cepat recovery-nya. Kenapa cepat recovery? Karena kita
percaya ternyata itu nggak rugi kalau kita sabar. Justru itu untung buat kita. Makanya ketika Nabi dibully dengan kalimat abtar, Muhammad itu mandul. Nabi pernah dibilang mandul. Gara-gara apa? Gara-gara putra beliau meninggal. Anak laki-laki Nabi meninggal. Sehingga orang-orang yang benci sama Nabi punya satu narasi untuk menjelek-jelekkan Nabi. Yaitu kata mandul. Sehingga muncullah hashtag Muhammad mandul, viral. Kemana Nabi pergi? Muhammad mandul kata mereka. Kalau bahasa Arabnya abtar, rajulun abtar, rabujulun abtar, laki-laki mandul. Sedih Nabi dibully kayak gitu. Pergi ke pasar, orang-orang gak mau ngomong sama Nabi karena apa? Karena dianggap Nabi itu membawa sial, takut ketularan mandulnya. Terus bikin festival, bikin sayembara, stand up comedy. Di mana? Di panggungnya Mekah, panggung Mekah waktu itu. Di Mekah itu ada sosial media, cuman sosial medianya bukan aplikasi, bukan platform digital. Sosial media mereka pasar, itu sosial media zaman dulu. Jadi lambe turahnya itu ada di pasar. Di zaman Nabi, jadi sosial media kan itu media bersosial kan. Mendapatkan informasi yang lebih up to date, itu namanya sosial media. Sosial media di zaman Nabi adalah pasar, namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Nah di pasar Ukaz ini orang-orang yang benci sama Nabi bikin panggung stage kayak gini. Terus mereka bikin stand up comedy. Siapa yang bisa bikin cerita lucu dengan judul Abtar dikasih hadiah. Sehingga datanglah para komedian-komedian, penyair-penyair seluruh penjuru Hijaz ke Mekah pengen dapat hadiah dengan menampilkan performance cerita lucu yang bertemakan Abtar, laki-laki mandul. Coba segitunya. Muncullah orang yang bilang, kemarin gue lihat seberapa gerget lo tentang abtar gitu kan ya. Akhirnya dia bilang, kemarin ada cowok diusir istrinya. Kenapa? Soalnya ketahuan dia mandul. Wah ketawa rame-rame. Siapa cowok yang dimaksud? Rasulullah SAW. Jadi hinaan, celaan, bulian kepada Nabi itu nggak biasa teman-teman, luar biasa. Kita pernah digituin, Nabi lebih daripada itu. Kita kalau digituin kadang-kadang sebagiannya emang benar, emang kita hina ya. Kalau Nabi kan emang mulia, nggak ada hinanya. Tapi dihina-hinain habis-habisan. Apa sikap Nabi? Ketika Nabi dibully, dicela, dihina, disakiti, apa sikap Nabi? Sikap Nabi adalah kalau Nabi sanggup, kadang-kadang Nabi hanya tersenyum kemudian pergi. Kalau Nabi lagi berat hatinya, kadang-kadang Nabi nggak tersenyum, diam saja kemudian Nabi pergi. Sabar. Terus mentok-mentoknya Nabi ketika udah pergi, buliannya makin menjadi-jadi, Nabi mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik. Nggak pernah Nabi ngedoain yang buruk untuk kaumnya. Ya Allah, mudah-mudahan yang membuli saya hari ini bisu semuanya. Nggak ada Nabi doain kayak gitu. Seandainya Nabi doa kayak gitu, besok itu di Mekah banyak orang udah bisu. Tiba-tiba udah gak bisa ngomong. Kenapa? Kena doa Nabi. Karena doa Nabi itu ngeri kan. Nabi pernah gak doa orang dengan kecelakaan? Pernah. Yang saya tahu sekali. Siapa? Anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini yang celaka bukan cuma dia sendiri. Istrinya, anaknya celaka sekeluarga. Ini keluarga memusuhi Nabi istiqomah banget. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Anak Abu Lahab menceraikan anak-anak Nabi, kan dua anak Nabi dinikahi oleh dua anak Abu Lahab kan. Itu diceraikan dengan cara diseret dari rumahnya ke rumah Nabi, diusir, dihina-hina. Kamu tuh perempuan hina sama seperti ayahmu, sama seperti ibumu. Pokoknya Nabi sedih banget diperlakukan anak beliau kayak gitu. Zainab dan Ummu Kulsum kalau gak salah. Sehingga Nabi marah. Ketika Nabi marah akhirnya Nabi berdoa, ya Allah utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah menghina putri saya. Utuslah serigalamu. Itu doa Nabi itu untuk anak Abu Lahab. Saking marahnya Nabi. Kenapa? Karena yang dihina adalah perempuan. Nabi kalau udah bab perempuan itu langsung berat banget hati beliau. Kalau ada yang ganggu cewek, Nabi itu marah banget. Orang Yahudi ngeganggu perempuan muslimah di Madinah, diperangi satu kaum. Laki-laki ini mengganggu anak Nabi yang perempuan yang dihina-hina. Padahal anak Nabi itu solehah banget, Zainab. Ya Allah, utuslah serigalamu untuk laki-laki yang telah mencela dan menghina putri saya.
Sejak saat itu anak Abu Lahab ketakutan. Ketakutan banget. Kenapa ketakutan? Karena dia percaya doa Muhammad itu ajaib. Tapi dia gak mau beriman. Ini kan aneh kan? Kalau dia gak percaya, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu bukan Nabi, ngapain dia takut? Kalau dia anggap Muhammad itu doanya gak didengar Tuhan, ngapain dia takut? Dia takut adalah bukti nyata kalau dia sebenarnya percaya Muhammad itu benar. Cuman ego dan sombong membuat dia gak mau beriman. Nabi berdoa. Dan dia mendengar doa itu, dia takut, gemetar. Di depan dia Nabi berdoa. Udah gitu dia pulang, dia gemetar, menggigil, keluar keringat dingin. Satu hari ketika dia diajak oleh ayahnya untuk rihlah. Rihlah dulu itu adalah perjalanan dagang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlah syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah di musim dingin dan di musim panas. Berdagang nih, anak Abu Lahab pergi ke Syam. Satu rombongan, satu karavan yang jumlahnya ratusan orang. Ketika mereka berjalan, anak Abu Lahab meminta kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin punya banyak pengawal. Minimal 10 orang pengawal. Aku takut diserang oleh serigala di tengah padang pasir." Padahal udah berapa bulan yang lalu Nabi mendoakan dia masih ketakutan. Sehingga dalam perjalanan dia bisa dikawal supaya nggak ada serigala. Jadi pengawalnya itu mengelilingi dia di tengah jalannya. Kanan, kiri, depan, belakang, sisi, pinggir-pinggir, semuanya pengawal. Gak ada celah untuk seekor semut pun lewat, apalagi serigala dikawal. Ketakutan. Jalan dengan dikawal ketat. Udah kayak RI1 yang luar biasa, udah kayak Presiden Amerika, udah kayak Presiden Turki. Kalau Presiden wajar dikawal kayak gitu. Ini orang biasa, kenapa? Ketakutan. Tapi doa Nabi itu gak ditolak sama Allah. Kejadian. Ketika dia udah istirahat di sebuah rest area, berhenti, tidur nih. Pas tidur pun dia minta pengawalnya semuanya mengelilingi tendanya dia. Anak Abu Lahab, dia tidur di dalam tenda, pengawalnya duduk di sekeliling tenda. 2 lapis. Jadi kalau ada yang lewat masih ada pagar kedua, pagar betis. Coba kebayang gak tuh gimana parnonya dia dengan doa Nabi. Dia tidur itu pun masih gelisah, udah 2 lapis pengawalan masih gelisah, gak bisa nyenyak tidur, sampai akhirnya Allah takdirkan pengawalnya tidur semuanya. Mana bisa melawan kebesaran Allah, gak bisa. Kalau Allah udah berkehendak gak ada yang bisa menghalangi. Dikawal oleh sekian puluh orang tidur semuanya. Satu kafilah tidur semuanya kecuali anak Abu Lahab. Semuanya tidur kecuali anak Abu Lahab, kebayang gak tuh? Tidurnya lelap lagi, padahal mereka gak ada niat tidur, gak rela bahkan untuk tidur. Jangan sampai tidur ya, tidur. Tidur serentak semuanya, kecuali anak Abu Lahab. Datanglah seekor serigala. Masuk ke tengah-tengah karavan, mencari tendanya anak Abu Lahab, bukan yang lain. Dia gak nyari tenda yang lain, gak nyari orang yang lain. Cuman anak Abu Lahab yang ada di tengah-tengah karavan. Kalau mau makan, kenapa gak makan yang di pinggir ya? Dia cari, dia endus-endus, ketemu tenda anak Abu Lahab masih bolak-balik gak bisa tidur. Dia mangsa anak Abu Lahab dicabik-cabik, teriak-teriak tapi gak ada yang bangun. Sampai akhirnya tubuhnya itu sudah hancur dimakan sama anjing atau serigala yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ketika serigala itu udah pergi, orang bangun dari tidur melihat anak Abu Lahab sudah mati dalam keadaan menggenaskan. Itu kisah nyata. Cuman sekali itu Nabi mendoakan keburukan, saking gak tahannya Nabi ketika melihat putri beliau diperlakukan sangat hina oleh anak Abu Lahab. Sisanya Nabi bersabar. Ini menunjukkan bahwa kalau Nabi mau, Nabi itu bisa banget. Dihina dikit, stroke loh. Stroke orang. Kalau Nabi mau gampang. Ada yang macam-macam sama Nabi. Lo mau hidup terakhir hari ini, besok udah gak ada. Ada yang bilang Nabi mandul, kamu lebih mandul lagi. Mandul beneran itu. Tapi Nabi gak membalas itu. Berarti Nabi sedang menteladankan kepada kita sebuah teladan, sebuah sikap, sebuah akhlak. Kalau kita dibully, belajar 2. Kalau gak bisa balas yang lebih baik, minimal diem. Terus apa untungnya Ustaz kita diam? Apalagi kita membalas dengan kebaikan. Banyak untungnya. Ketika kita dibully tapi kita diam. Kata Nabi, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendoakan kita. Didoain malaikat loh.
Jadi yang jomblo dibully, udah sabar. Kenapa? Justru itu kesempatan didoain sama malaikat. Pas kita dibully, dasar kamu emang gak laku-laku, diam aja gak usah dibales. Sambil diam kita bilang, malaikat doain saya cepat nikah ya. Malaikat amin, gitu malaikat teh. Ternyata yang ngebully kita gak nikah-nikah, kita duluan. Yang dia kecengin justru jadiannya sama kita, kan seru ya. Gimana caranya bisa kayak gitu Ustadz? Rahasianya tadi, diam. Dan itu hadis Nabi kepada Abu Bakar. Kalau kamu dicela, kamu diam. Allah mengutus malaikat untuk mendoakan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Dibilang bodoh, malaikat mengatakan berikan dia ilmu ya Allah. Dia bilang miskin, malaikat katakan beri dia harta ya Allah. Dibilang hina, malaikat katakan muliakan dia ya Allah. Apapun keburukan yang diucapkan manusia kepada dia, malaikat mendoakan dengan kebaikan yang sebaliknya. Rugi apa untung? Untung kalau kita paham. Sehingga gak boleh kita terlibat dalam perdebatan bully-bulian di sosial media. Apalagi di grup, apalagi beda grup. Live group berjamaah. 5 orang bikin grup baru. Sisa 1 orang, yang di sini 5 orang. Tapi di antara 5 itu ada 1 orang tetap di sini. Untuk jadi apa? Mata-mata. Sehingga lagi chat apa di sini? Capture, forward ke grup sebelah. Di grup sebelah lagi ngomongin kita. Wah nggak benar nih segala macam. Ini namanya satu kelompok membicarakan kelompok yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah. Ini tutorial sosial media di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah. La yaskharu qawmum min qawm. Janganlah satu grup WA membicarakan keburukan grup WA yang lain. Emang ada ayat grup WA Ustadz? Ini kan kelompok. Diterjemahkan dalam konteks sosmed. Janganlah satu grup membicarakan satu grup yang lain. Wa asa'an ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi grup WA sebelah isinya orang yang lebih soleh daripada grup WA sini. Kan ya? Wala nisa'um min nisa. Janganlah grup WA yang cewek-cewek membicarakan grup WA cewek-cewek yang sebelah. Bikin grup WA baru pulang umroh. Namanya solehah. Baper-baperan. Akhirnya live grup setengah. Bikin solehah 2. Akhirnya grup solehah 2 ngebicarain solehah 1. Yang solehah 1 ngebicarain solehah 2. Ada ayatnya. La yaskhar qaumum min qaum. Wala nisa'um min nisa. Itu solusi banget. Ajaran Al-Quran banget tuh. Itu Islam. Bukan hanya ibadah. Tapi perilaku sosial kita juga Islam. Sehingga nanti dampaknya bukan hanya soal damai, gak rame-rame, gak ribut-ribut, enggak. Tetap bernilai pahala, bahkan bernilai pertolongan Allah, keajaiban dari Allah. Kalau kita sadar itu tuh jalan dapatnya perhatian Allah. Karena Allah itu perhatian banget sama yang terzolimi. Perhatian banget loh. Jadi kalau kita lagi caper-caperan sama Allah, salah satu cara caperan sama Allah attention seeker gitu kan, pencari perhatian Allah. Caranya gimana? Kalau kita lagi dizolimi dan disakiti, jadilah orang yang sabar. Pasti Allah ngebelain kita banget. Allah pasti ngebelain kita banget. Allah pasti akan berpihak sama kita banget. Sampai Allah mengatakan, Ala inna nasrallahi qarib. Sabar ya wahai hambaku, sesungguhnya pertolongan aku sudah dekat. Allah tuh ngehibur kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih hambaku, aku bersamamu. Apalagi kalimatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dihibur terus-terusan. Ketika Nabi dibully, dihina, dicela, dimusuhin, diusir. Nabi sabar, Allah tuh ngebelain Nabi. Ngutus Jibril. Terus udah ngutus Jibril, pertama nurunin wahyu. Yang kedua ngajak Nabi jalan-jalan. Saking Allah pengen menghibur Nabi. Coba gimana perhatiannya Allah sama Nabi. Sampai diajak jalan-jalan. Mau gak gara-gara dibully terus kita bisa keliling dunia? Gimana Ustadz biar bisa umroh? Caranya sabar kalau kita lagi dibully. Nanti Allah yang akan memperjalankan kita ke umroh. Karena yang saya pahami umroh itu bukanlah
Ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini, Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah, bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja, yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu gak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Berangkatnya nangis-nangis, pulangnya nangis-nangis, di Mekah nangis-nangis, di antara satu jamaah. Dia yang paling sering cium Hajar Aswad, dia yang paling sering masuk ke Hijir, dia yang paling lama berada di Raudhah. Padahal berangkatnya gak punya uang. Kenapa? Allah panggil dia. Sehingga Allah kasih dia kemudahan. Yang lain paling-paling cium Hajar Aswad sekali. Itu pun wah berdarah-darah. Saya pernah ngeliat ibu-ibu cium Hajar Aswad. Karena saya agak males kalau berdesak-desakan, takut sikut-sikutan atau disikut orang kan ya. Nah pas saya lagi di depan multazam lagi doa gitu, ibu-ibu cium Hajar Aswad maksain masuk. Pas keluar Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Tapi jilbabnya udah gak ada. Karena jilbabnya ketinggalan kan itu tarik-tarikan. Lama-lama orang-orang bilang astagfirullah. Ya panggilannya haja. Alhamdulillah haja. Ada orang Indonesia, bu jilbabnya gak ada. Innalillah langsung. Saking susahnya untuk ke Hajar Aswad. Tapi ada jamaah, orang tua, orang kampung yang kelihatannya polos banget. Kayak serba bingung, lihat apa aja bingung, lihat hotel tuh bingung loh. Masuk kamar mandi gak bisa nyalain air hangat. Akhirnya kepanasan, aduh ya. Atau masuk kamar mandi, maaf gak bisa tekan flash. Akhirnya dia keluar aja belum dibersihin. Saking bingungnya. Terus masuk ke kamar, gak bisa pakai kartu kan ditempelin di pintu tuh. Dia gak bisa pakai kartu-kartu kayak gitu. Yang dia tahu pakai kunci aja udah. Ini mana kuncinya, dia lihat. Dia bawa kartu sih, dia kira itu kartu kamar doang bukan kunci. Dia bingung, lama-lama duduk depan kamar. Sampai nunggu teman sekamarnya datang, Pak kenapa? Gak bisa buka pintu. Gitu ngomongnya pelan, pakai bahasa Sunda orang kampung banget. Tapi orang yang polos ini, yang tua ini, yang bingungan ini, yang gak berwawasan tinggi, yang orang miskin ini, cium Hajar Aswadnya sehari 2 kali memecahkan rekor jamaah yang lain. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah mudahin dia. Masuk ke Raudhah, tahajudnya 11 rakaat dengan witir beres. Yang lain baru juga 1 rakaat udah disenggol-senggol. Haji. Dia gak ada yang senggol, malah dia bilang ketika saya mau cium Hajar Aswad Ustadz, saya tuh ditarik sama si askar yang berdiri di atas tuh. Sini haji dipegangin, dimudahin Ustadz. Gak tahu kenapa bisa gitu. Padahal tadinya saya udah gak ada niat cium Hajar Aswad, saya cuma lewat doang. Tapi kayak penasaran gitu ngelihat. Mungkin mukanya melas kali ya. Dilihat sama orang Arab, haji, tarikin aja. Sampai sehari 2 kali cium Hajar Aswad. Masuk Hijir Ismail, masuk Hijir juga kayak dimudahin. Begitu dia sholat langsung kayak lega gitu. Kadang-kadang kan kita sholat sambil sujud, sambil diinjek-injek orang kan. Kadang-kadang nyangkut di antara orang lain, nyangkut di ketiaknya lah, apa segala macam. Ada yang mau pingsan. Ini kita, tapi dia, saya lega Ustadz sholatnya. Saya cuma Hajar Aswadnya mudah Ustadz. Saya masuk ke Raudhah itu bisa lama Ustadz. Kenapa? Allah panggil dia, makanya Allah kasih dia kemudahan. Nah Nabi pernah dihibur oleh Allah dengan jalan-jalan. Namanya Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan di bumi sama jalan-jalan di langit. Mungkin kita nggak bisa jalan-jalan di langit, tapi minimal Isra-nya bisa. Kapan Nabi kok diajak jalan-jalan sama Allah? Ditemenin oleh guide paling profesional dan paling keren, paling humble, paling keren se-Eropa lah. Siapa? Gabriel. Bahasa Inggrisnya Jibril. Ditemenin sama Gabriel coba, kan keren banget kan? Dan Gabriel itu kalau lagi turun menjelma sebagai cowok paling kece udah. Dan dia cowok kece tapi nggak bening kayak Chan ya. Kalau Chan kan terlalu bening kan sampai kita jadi menundukkan pandangan ya. Kalau Jibril tuh saking kerennya tuh kayak ganteng-ganteng malaikat. Di kita ganteng-ganteng hewan aja udah keren kan. Ini bukan hewan loh, malaikat. Karena Jibril menjadi laki-laki, karena Jibril bertemu dengan Nabi dengan wujud asli cuma 2 kali.
Ketika wahyu pertama sama ketika di Sidratul Muntaha. Sisanya Jibril kalau ketemu Nabi, nongkrong bareng Nabi selalu jadi laki-laki yang sempurna. Cowok keren banget. Gimana sempurnanya Jibril? Sampai bikin Umar itu gak bisa tutup mulut. Umar ngelihat Jibril gini aja. Datang Jibril, Assalamualaikum. Gaya banget kan, auranya, karismatiknya. Pokoknya ganteng-ganteng malaikat lah pokoknya. Datang, wangi tubuhnya, bajunya rapi, gak ada lecek sedikit pun. Wajahnya tuh kayak habis wudhu, rambutnya kayak habis mandi, klimis. Nama bahasa Arabnya Al-Masih. Tahu arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya yang rambutnya rapi. Ada dua arti Al-Masih. Ada yang rambutnya rapi, makanya Isa Al-Masih, yang rambutnya itu basah terus. Di depannya basah terus kayak ada ujungnya, di ujung rambut tuh kayak ada mutiara air. Itu Isa banget. Arti kedua dari Al-Masih, yang berjalan di muka bumi. Ada dua manusia Al-Masih, satu Isa, dua Dajjal. Tapi beda arti, Isa Al-Masih berjalan di muka bumi membawa kebaikan. Dajjal Al-Masih berjalan di muka bumi membawa keburukan. Tapi dua-duanya Al-Masih. Wa'udzubika min syarri fitnatil masih Dajjal. Jibril datang, rambutnya sepundak, ikal, rapih kayak pakai gel. Janggutnya rapih, wajahnya auranya luar biasa, glowing. Gak tahu pakai skincare-nya apa tuh. Kalau ada langsung tuh ya luar biasa. Skincare judulnya Jibril. Ganteng-ganteng malaikat. Duduk nih Jibril, menautkan lututnya dengan lutut Nabi. Duduk dekat banget sampai bertaut lutut mereka berdua. Ini nih temen Nabi banget nih, gengnya Nabi banget, Jibril. Nabi kalau nongkrong, bareng tongkrongan beliau itu adalah Jibril. Jibril nongkrong yuk. Di mana nongkrongnya Nabi? Tempat nongkrong favorit Nabi dan Jibril adalah antara mimbar dan mihrab Nabi yang kita kenal dengan nama Raudhah. Itulah tempat favorit nongkrongnya Jibril sama Nabi. Makanya saya bawa putra-putra saya, Ayyash, Yahya Ayyash sama Ertugrul. Kemarin pas umroh kalian harus nongkrong di tempat nongkrongnya Nabi. Di tempat nongkrongnya Hasan dan Husain. Di tempat nongkrongnya Ali bin Abi Thalib. Nongkrong di antara mimbar dan mihrab Nabi. Karena kalau bawa anak kecil itu gak harus ngantri. Bapak-bapak kalau bawa anak kecil gak harus ngantri. Dia pakai jalur khusus. Langsung di depan, di mihrab. Ya ikut sholat bareng bapak ya, sholat aja. Ertugrul, namanya juga anak kecil kan ya, dia manjat-manjat. Tapi yang dia panjatin apa? Mihrabnya Nabi. Yang dia panjatin apa? Mimbarnya Nabi. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah dia udah manjat-manjat mihrabnya Nabi. Gini-gini, usap-usap. Ya terserah kamu deh, yang penting dia ada di tempat tongkrongan Nabi sama Jibril. Allah ngutus, wahai Jibril, ajak Muhammad jalan-jalan, kasihan dia. Kenapa? Karena dia lagi diusir. Diusir di Mekah, diusir di Taif. Kenapa diusir di Mekah dan di Taif? Karena dia gak punya lagi pembela. Kemana pembelanya? Meninggal dunia dua-duanya. Satu Abu Thalib, satu Khadijah. Sedih banget. Akhirnya dia tidur depan Ka'bah. Saking gak ada tempat berlindung. Malam itu Nabi tidur depan Ka'bah. Dan Ka'bah dulu bukan di dalam masjid, masih di luar. Posisinya gak ada masjid dulu, cuman ada bangunan Ka'bah, tidur depan Ka'bah. Sendirian, Khadijah udah meninggal, Abu Thalib udah meninggal. Penduduk Mekah dan Taif mengusir beliau, sedih. Tapi beliau sabar. Diusir sama penduduk Taif, gak dibales. Padahal ada kesempatan ngebales kapan? Malaikat gunung bilang, ya Rasulullah, saya gak tega melihat Nabi terluka, melihat Nabi dihina. Ya Rasulullah, saya udah minta izin kepada Allah untuk mengangkat gunung ini. Tapi Allah mengatakan harus dengan seizinmu ya Rasul. Coba, saking mulianya Nabi. Kalau engkau katakan boleh, saya akan angkat gunung Taif ini, saya balikin, saya timpakan kepada penduduknya. Saya kemarin ke Taif. Ternyata Taif itu gunung batu. Memang subur, tapi batu. Satu batu aja yang ukuran satu ruangan ini nih, kalau diambil dibenamkan kepada satu penduduk, habis udah. Ini satu gunung batu. Tapi apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, mereka gak ngerti, biarkan mereka. Aku berharap anak-anak mereka kelak akan menerima agama ini dan menjadi pembela. Sabarnya Rasul. Gak dibales. Padahal kalau kita coba, lagi dibully di sosmed, datang malaikat. Lo mau gue balas? Balas malaikat, balas. Gitu kan ya? Kalau bisa hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah kan gitu kan. Enggak. Nabi enggak kayak gitu. Jangan malaikat, jangan. Akhirnya pas Nabi pulang ke Mekah, Nabi tidur depan Ka'bah,
Allah nggak tega. Kan dasarnya Allah itu zat yang maha tidak tega kan. Gampang kasihan. Apa bahasa Arab gampang kasihan? Pengasih. Arabnya Ar-Rahman. Maha pengasih. Arti maha pengasih bukan ngasih. Arti maha pengasih itu gampang kasihan. Allah kasihan ngelihat Nabi. Hambaku baik banget, hambaku sabar banget, hambaku dihina-hina seharian. Kasihan dia. Jibril ajak Muhammad jalan-jalan. Jibril datang bawa kendaraan jet pribadi namanya Buraq. Udah gak ada pesawatnya sekarang. Dulu ada pesawat di Indonesia namanya Buraq. Jet pribadi, Buraq. Kecepatannya lebih daripada cahaya. Buraq diparkirin depan Ka'bah, Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi bangun. Hah, kamu Jibril? Ya, ada apa Jibril? Yuk jalan-jalan yuk. Coba, kan seru ya? Dimudahin sama Allah jalan-jalannya. Itinerary-nya udah ada. Travel agentnya udah ada. Destinasinya destinasi yang favorit. Kemana? Pertama ke Madinah. Dari Madinah naik ke bukit Saint Catherine di Mesir. Dari bukit Saint Catherine ke Al-Aqsa di Palestina. Beres di Al-Aqsa dengan sholat berjamaah. Baru naik ke langit 1, 2, 3, 7. Sampai di Baitul Ma'mur. Ketemu dengan ayah beliau Ibrahim alaihissalam. Lagi ngapain Ibrahim? Lagi nongkrong di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Masjidil Haram yang ada di langit. Masjidil Haram yang ada di bumi namanya di Mekah. Masjidil Haram yang ada di langit namanya Baitul Ma'mur. Ibrahim lagi nongkrong di Baitul Ma'mur, menyandarkan punggungnya di salah satu tiang Baitul Ma'mur, lagi zikir. Datang Rasulullah. Ibrahim menyambut, ahlan biwaladin salih, ahlan binabiyyin salih. Selamat datang anakku yang soleh, selamat datang Nabi yang soleh. Disambut oleh Ibrahim, pelukan. Cipika-cipiki gitu kan ya. Tapi cipika-cipiki orang Arab gitu kan. Udah gitu Nabi Ibrahim cerita. Dikisahkan oleh Ibrahim tentang perjuangan Ibrahim. Saya juga dulu berjuang gini. Sabar ya ayah gitu. Ketemu Nabi Musa di langit kelima kalau gak salah. Nabi Musa cerita dulu saya tuh revolusi ngelawan Fir'aun. Kamu baru ngelawan Abu Jahal. Saya itu Fir'aun lebih dahsyat 100 kali Abu Jahal. Oh iya gitu ya. Kuat gak? Kuat, alhamdulillah. Kamu harus lebih kuat wahai saudaraku Muhammad. Insya Allah kuat. Ketemu siapa lagi? Nabi Idris yang wafatnya di langit ketiga. Kata Nabi Idris, saya itu dakwahnya setiap hari 24 jam. Ketika saya meninggal aja, saya gak rela meninggal karena pengen dakwah lagi. Jangan patah semangat untuk berdakwah ya saudaraku Muhammad. Ya wahai Idris, semangat lagi. Ini nih jalan-jalan paling keren loh. Ketemu dengan nabi-nabi. Kalau bahasa kita ziarah sowan-sowan gitu ke nabi-nabi. Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah? Kok dapat tiket traveling keliling dunia dan langit? Karena Nabi sabar ketika dibully. Jadi siapa yang pengen keliling dunia, pengen traveling, pengen jalan-jalan, bersabarlah. Dan saya ngerasa, habis dibully, jalan. Kemana? New Zealand. Hobbiton. Minum ginger beer. Kok Ustadz minum bir? Namanya ginger beer. Aslinya jahe dan soda. Ginger beer itu halal, zero alkohol, ada label halalnya. Minumnya di mana? Di Hobbiton, tempat lokasi syuting film Lord of the Ring. Dingin-dingin minum ginger beer sama pacar halal. Hasil apa? Hasil bulian. Bisa jalan-jalan ke New Zealand. Main longboard, keliling di New Zealand pakai longboard. Udah. Bully lagi, jalan-jalan ke Turki. Bully lagi jalan-jalan ke Jepang. Bully lagi jalan-jalan ke Korea. Bully lagi jalan-jalan ke Mekah. Bully lagi terus aja gitu. Makin sering dibully, makin sering jalan-jalan. Alhamdulillah saya percaya banget ternyata salah satu hadiah untuk orang yang sabar ketika disakiti adalah dihibur oleh Allah. Salah satu cara Allah menghibur, Allah mudahkan dia untuk berjalan-jalan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah azan? Teman-teman sekalian, jadi kesimpulan kita hari ini apa? Pertama, yuk kita sama-sama membuka lagi lembaran-lembaran tentang kajian Islam. Bahwa Islam itu bukan cuma ibadah, menjadi orang taat itu bukan cuma sholat, tetapi menjadi orang yang taat dan beribadah itu juga bisa lewat perilaku dan akhlak. Terutama perilaku sosial kita dan terutama lagi di sosial media. Yang kedua, ternyata dalam Islam sosial media itu udah ada guidance-nya. Al-Quran itu bisa
menjadi guidance kita cara bersosial media yang baik. Jadi dia bukan hanya ayat yang dibaca untuk dapat pahala, tapi dia guidance, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, cobalah kita belajar dari sikap-sikap Nabi ketika beliau dihina, dicela, dibully, disakiti, difitnah. Ternyata diamnya Nabi, sabarnya Nabi menjadi kebaikan dan keuntungan yang luar biasa. Kalau kita pengen untung yang sama, kebaikan yang sama, kemudahan yang sama, maka ambillah sikap yang sama. Gak mungkin kita dapat untung yang sama tapi sikapnya beda. Apa sikap Nabi? Sabar. Ekspresi sabarnya diam. Ekspresi sabarnya membalas keburukan dengan kebaikan. Ekspresi sabarnya doa. Mudah-mudahan dengan mengambil sikap yang sama dengan Nabi saat kita disakiti orang lain, kita akan dapat kebaikan yang sama dengan Nabi dalam kehidupan dan masalah kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan salihan makbula. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.